SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi secara khususnya dan kepada kaum muslimin sekalian, marilah kita senantiasa untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik berupa nikmat, hidayah maupun taufiknya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau, serta siapa saja yang berada di atas sunnah dan syariat beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu tabiat yang senantiasa berada pada diri manusia. Tabiat ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lain, terlebih makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Tabiat ini adalah sikap terjerumus ke dalam kesalahan, sikap melaksanakan perbuatan dosa, dan Allah berbeda ketika menciptakan manusia dengan ketika menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan malaikat, Allah ciptakan mereka dalam keadaan suci, terhindar dari kesalahan dan perbuatan dosa. Allah ciptakan mereka dalam keadaan mentaati segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, sebagai anak cucu Adam, tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Karena sesungguhnya yang mengatakan kita semua banyak salah, selalu terjerumus dalam kesalahan, adalah Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku,
Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan fil laili wan nahar, di malam hari maupun di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, meskipun Allah Azza wa Jalla telah menggariskan satu tabiat ini, kita pun harus memahami bahwasannya Allah Azza wa Jalla Maha menyayangi dan merahmati hamba-hambanya. Di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla adalah Allah siapkan amalan-amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim, maka amalan tersebut mampu menghapus kesalahannya, mampu mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan." Rawahu Muslim. Wahai anak Adam, selagi kalian berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak memperdulikannya. Wahai anak Adam, seandainya dosamu tinggi menyentuh langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dan aku tak akan memperdulikan berapa banyak dosamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku, niscaya aku akan temui dirimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan 3 amalan yang mampu menghapus dosa. Yang pertama adalah ad-du'a wa raja, berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara ad-du'a wa raja, mengharap, antara berdoa dan mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini memberikan arti bahwasanya tidak semua doa akan menyebabkan terampuni dosa. Doa yang akan menyebabkan terampuni dosa adalah doa yang berasal di dalam hati seseorang, doa yang berasal dari hati yang mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla, doa dari hati yang mengakui semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat, doa dari hati yang merasa tersakiti oleh dosa-dosa yang dilakukan. Adapun doa yang hanya sekedar diucapkan di lisan, namun hatinya lalai, hatinya tidak menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah doa yang tidak disertai pengharapan kepada Allah, dan doa ini tidak mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang beruntung. Tuba liman wajada suhifatahu mamlu'atun bi istighfar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang mendapati sahifahnya, catatan amal perbuatannya dipenuhi dengan istighfar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam
telah mencontohkan kepada kita semua bahwasanya beliau selalu memohon ampun kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla fi kulli yawmin 70 marrah, selama sehari 70 kali. Kemudian yang ketiga adalah at-tauhid wal bara'atu minasy-syirk. Bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi perbuatan syirik. Ini adalah sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud dengan at-tauhid wal bara'atu minasy-syirk, mentauhidkan Allah, berlepas diri dari kesyirikan, adalah seseorang ketika dia mengikhlaskan semua amal ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Salatnya dia tunaikan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Puasanya, nazarnya, bacaan Al-Qur'annya, sembelihannya, bahkan hidup dan matinya dia serahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah Allah, hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya musuh kita iblis laknatullah alaihi beserta pasukannya asyaitan akan senantiasa berusaha untuk menjerumuskan kita semua ke dalam api neraka. Karena ini adalah janji iblis yang dia ucapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika dia diturunkan, dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketika iblis mampu menjerumuskan anak Adam ke dalam perbuatan dosa ataupun ke dalam kesalahan, sesungguhnya itu bukanlah tujuan terakhir dari iblis. Tujuan terakhir dari iblis adalah menjadikan seseorang yang berdosa berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, merasa bahwasanya dosanya begitu besar. Dia lupa bahwasanya ampunan Allah Azza wa Jalla lebih besar. Dia lupa bahwasanya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ini adalah tipu daya iblis, ma'asyiral muslimin, yang mungkin ada di dalam hati-hati kita, terlebih ketika kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengulang-ulang dosa. Maka perlu kita mengingat ayat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah pula firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar taubat. Ma'asyiral muslimin, di dalam dua ayat ini terdapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang berdosa. Bukankah di ayat yang pertama Allah memanggil hamba kepada orang-orang yang berdusta,
Orang yang bermaksiat Allah panggil dengan sebutan hamba. Qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil wahai orang-orang yang berdosa. Allah tidak memanggil wahai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak memanggil wahai orang-orang yang telah berbuat buruk. Allah Ta'ala panggil qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hamba. Dan di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka apakah lagi yang menutup, yang menghalangi kita dari memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Salah seorang pemuda bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu kitabnya Syarh Hadisul Jibril. Salah seorang pemuda berkata kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, aznabtu, wahai Syekh, aku telah berbuat dosa. Faqala Syekh, maka orang tua ini Al-Hasan mengatakan, fatub, kalau begitu taubatlah. Summa aznabtu, aku ulangi lagi dosa itu. Fatub, maka taubatlah. Summa aznabtu, aku ulangi lagi. Fatub, maka taubatlah. Ila mata, sampai kapan ya Syekh? Aku dosa, aku taubat sampai kapan? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ila an tuhzina syaitan, sampai engkau menjadikan syaitan bersedih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa aqimus shalah.